Film dibuka di negara Thailand. Lalu kita akan diperkenalkan dengan seorang bandar narkoboy bernama Stephen. Saat ini ia sedang melakukan transaksi bersama seorang anak ketua mafia bernama Donnie. Donnie kesal karena Stephen datang terlambat, dan ia malah berasumsi Stephen terlambat karena keasikan main sama pacar barunya yang bernama Angel. Diketahui kalau pacar Stephen merupakan gadis kupu-kupu malam. Donnie berkata kalau ia yang lebih dulu mencicipi Angel di saat ia masih segar, jauh sebelum Angel berpacaran dengan Stephen. Donnie juga memutuskan kerjasama dengan Stephen karena ia sudah mendapatkan barang dari bandar lain yang harganya 10% jauh lebih murah. Stephen marah saat kerjasama diputuskan secara sepihak, tetapi ia jauh lebih murka ketika pacarnya direndahkan. Hingga tanpa ragu Stephen menghabisi Donnie dan kedua anak buahnya. Setelah itu Stephen meledakkan markas tersebut. Beberapa hari kemudian polisi menemukan mayat seorang wanita yang mengapung di permukaan sungai. Gadis tersebut diduga kuat tewas dibunuh, dan ternyata ia adalah Angel, si kupu-kupu malam kelas atas yang merupakan pacar Stephen. Kasus pembunuhan ini ditangani oleh seorang detektif bernama Peter dan tangan kanannya yang bernama Tom. Beralih ke Stephen yang tampak terpukul sekaligus murka atas kematian kekasihnya itu. Di keesokan harinya Peter terbang ke Vietnam untuk menemui ayah Angel. Ternyata ayah Angel merupakan sahabat lama Peter yang merupakan mantan pasukan khusus ketika mendapat kabar buruk tersebut. Apalagi ia sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan sang putri. Angel's dead. Klong Bang died. I'm sorry. Back and work the case. Johnny yang merupakan mantan tentara pasukan khusus meminta untuk dilibatkan dalam misi mencari pelaku. Sebagai seorang sahabat tentu Peter setuju untuk melibatkan Johnny. Namun tetap saja Johnny harus mengikuti perintahnya karena kasus ini dipegang oleh Peter. Di hari itu juga mereka berdua terbang ke Thailand. Sesampainya di sana Johnny langsung menemui mayat sang anak yang sudah terbujur kaku. Di sini Johnny seakan tidak bisa menyembunyikan penyesalan dan rasa bersalahnya. Karena tugasnya pada negara, Johnny banyak melewatkan momen penting bersama sang putri saat ia masih kecil, sehingga hubungan ayah dan anak ini menjadi renggang. Namun Johnny berjanji akan menemukan pelaku dan menuntut balas. Di hari berikutnya Tom menyerahkan berkas penyelidikan kasus kematian Angel kepada Johnny, yaitu data diri teman-teman Angel, salah satunya adalah Stephen. Di sini mereka belum tahu kalau Stephen adalah pacar Angel. Sekali lagi Peter menegaskan kepada Johnny agar ia tidak main hakim sendiri. Okay. Saat itu juga Johnny dan Peter mengikuti Stephen yang saat ini menuju ke markas, di mana sebentar lagi mereka akan melakukan transaksi. Peter dan Johnny masuk ke dalam markas dan baku tembak pun terjadi. Sayangnya Stephen berhasil kabur sementara teman-temannya tewas di tempat. Misi berlanjut di malam harinya. Johnny dan Peter mendatangi sebuah tempat kupu-kupu malam biasa mangkal. Mereka berdua lantas bertemu dengan salah satu teman Angel yang bernama Elsa. Di sini Elsa lantas menceritakan kalau Angel menjadi gadis malam atas kemauannya sendiri, di mana ia berjuang dari bawah. Dari yang awalnya hanya mendapat bayaran 50.000 sekali pakai, sampai ia berubah menjadi kupu-kupu malam kelas atas dengan bayaran puluhan juta rupiah. Semua pelanggan Angel berasal dari kalangan kelas atas, dari mafia hingga pejabat. Maya berkata sebelum ditemukan tewas, Angel sempat dipakai oleh seorang ketua mafia kartel bernama Jojo. ไม่ถูกคุ้มกันได้เป็นอย่างดีโจโจ้ Di tempat lain terlihat Stephen sedang mencari keberadaan Jojo. Beralih ke Johnny.
Saat masih berada di jalanan, ia melihat dua orang gadis yang hampir saja ditipu oleh seorang pria yang menawarkan penginapan murah. Hey, my friend have a restaurant over Bangkok. Johnny lantas memberikan uang kepada dua orang gadis tersebut dan menyuruh mereka mencari penginapan yang lebih aman. Setelah itu Johnny mengikuti pria tersebut sampai ke sebuah bar. Ternyata pria ini sedang mencari pelanggan untuk menjual dua orang gadis tadi. Lalu Johnny mengikuti mereka bertiga. Di saat berada di tempat yang sepi, inilah yang ia lakukan. Peter dan Tom mendengar suara tembakan itu dan segera berlari menuju ke sana. Namun mereka datang terlambat karena ketiga orang tersebut telah tewas di tangan Johnny. Peter pun murka. Saat itu juga ia menyita pistol Johnny. I mean it, Johnny. Give him your weapon. I'll have your back. Dick, do you understand? Beralih ke Stephen yang saat ini bertemu dengan Elsa. Stephen bertanya di mana keberadaan Jojo. Elsa menjawab kalau Jojo bukan lagi masalah kita, karena polisi akan segera meringkusnya. Elsa lantas menyuruh Stephen untuk meninggalkan kota. Selang beberapa hari saja sampai keadaan aman. I will handle this. Beralih ke Tom dan Johnny yang saat ini sedang berada di sebuah klub malam. Ternyata Tom menyukai cara Johnny yang barbar dalam mengatasi para penjahat. Untuk itulah ia setuju membantu Johnny dalam menemukan Jojo tanpa sepengetahuan Peter. Tom mendapat informasi kalau Jojo biasa bermain judi di sebuah ruangan rahasia di klub malam tersebut. Saat itu juga Johnny menemui manajer klub malam tersebut, lalu menyuapnya dengan sejumlah uang agar ia diizinkan masuk ke dalam ruang rahasia. Setelah berhasil masuk ke sana tanpa banyak bacot, Johnny langsung menghabisi sang manajer dan semua anak buahnya. Pada akhirnya ia bertemu langsung dengan Jojo. Akan tetapi Jojo mengaku kalau bukan ia yang membunuh Angel. Johnny yang tak semudah itu percaya langsung menghabisi ayah Jojo. He's my father. Namun jawaban Jojo masih sama. Jojo berkata kalau ia bertemu Angel pertama kali di sebuah klub malam elit, di mana klub malam tersebut hanya bisa dimasuki oleh anggota member yang mendapat undangan kartu khusus. Setelah mendapat info tersebut, Johnny pun langsung menghabisi Jojo. 3 years, members only. I was invited to this. Tak lama setelah itu, Peter dan polisi lain mendatangi TKP dan mendapati puluhan mayat bergelimpangan. Peter sangat yakin kalau ini semua adalah ulah sahabatnya yang tak lain adalah Johnny. Dan benar saja, di luar klub itu ia melihat sosok Johnny. Di sini Peter berkata kalau ia menyesal melibatkan Johnny, karena dalam waktu kurang dari 15 jam saja ia sudah menghabisi 15 orang. Namun pada akhirnya Peter memaklumi tindakan brutal Johnny, karena jika ini terjadi pada putrinya, kemungkinan besar ia juga akan melakukan tindakan yang sama brutalnya. Kemudian Peter membawa Johnny menginap ke rumahnya, hingga pada akhirnya Peter setuju untuk membantu Johnny membalaskan dendamnya, walaupun harus memakai cara Johnny yang brutal. Saat itu Johnny, Peter, dan Tom mendatangi kediaman Angel. Diketahui Angel tinggal bersama teman-temannya. Sampainya di sana, Johnny bertemu dengan kedua teman Angel yang bernama Crystal dan Patrick. Saat ditanya keberadaan Angel, mereka berdua terlihat gugup, seakan menutupi fakta bahwa mereka berdua tidak tahu kalau Angel sudah tewas. Peter bertanya siapa saja nama-nama pelanggan yang dekat dengan Angel. Lalu Crystal menjawab, ada dua orang pria yang dianggap spesial oleh Angel. Mereka berdua adalah Sammy dan Stephen. We need names. Because I don't know.
Di saat Crystal ingin membuat kopi, tiba-tiba mesin kopi tersebut meledak sehingga menewaskan Crystal dan Patrick. Ternyata ledakan tersebut adalah ulah Sammy yang merupakan Germo Angel. Tanpa bicara sepatah kata pun, Sammy langsung menghabisi Tom. Johnny lalu bertanya kepada Sammy, apakah ia yang telah membunuh anaknya. Di sini Sammy hanya diam, namun ia tampak sedikit ketakutan ketika dibentak oleh Johnny. Lalu Sammy menjawab kalau ia sangat mencintai Angel dan bahkan sudah ia anggap sebagai anaknya. We're very much alike. Hear our voice one more time. You have to go through that. By protecting these women. Ia memang sempat kesal dan tak terima ketika Angel memutuskan untuk meninggalkan dirinya dan pergi bersama pacar barunya yaitu Stephen. Dan karena Stephen lah Angel menjadi kecanduan narkoboy. Sammy sempat murka dan memukul Angel sampai ia cedera. Tetapi Sammy mengaku kalau bukan ia yang membunuh Angel. Setelah itu Sammy meninggalkan Peter dan Johnny dalam keadaan terikat. Hope I never see either one of you. Beruntung mereka berdua berhasil melepaskan diri sebelum rumah itu meledak. Beralih ke Sammy yang saat ini berada di bandara, berniat untuk kabur ke luar negeri. Lalu tiba-tiba secara diam-diam Johnny menyuntikkan cairan beracun ke dada Sammy, dan akhirnya perlahan ia tewas di tempat. Hal itu mereka lakukan sebagai balas dendam atas kematian Tom. Di malam harinya, Peter dan Johnny mendatangi klub malam elit yang dimaksud oleh Jojo. Membership it's 2 million. What does this? Mereka berpura-pura untuk memesan para gadis malam. Tak lama setelah itu, Peter dan Johnny pun mulai beraksi. Semua penjaga di sana tewas dibantai oleh Peter dan Johnny. Pada akhirnya Johnny bertemu dengan si pemilik klub yang ternyata adalah Stephen. Saat ditanya, Stephen pun membantah bahwa ia telah membunuh Angel. Akan tetapi Johnny tak semudah itu percaya. Sampai akhirnya mereka berdua terlibat baku hantam. Baku hantam berlangsung cukup sengit, tetapi pada akhirnya Johnny berhasil melumpuhkan Stephen. Setelah itu Johnny menghabisi Stephen dengan jarum beracun tersebut. Kemudian Johnny bertanya kepada pacar baru Stephen terkait siapa pelaku yang membunuh Angel. Namun jawaban gadis itu sama dengan yang lain, bahwa ia tidak tahu siapa pelakunya. Karena Angel sudah lama berhenti di klub itu sebelum ia akhirnya ditemukan tewas. Cũng chỉ là ngây ngô, cổ biết cách lợi dụng đàn ông. Cổ bỏ đi. Setelah itu Peter membawa Johnny ke tempat seorang pria bernama Michael untuk diobati. Karena ternyata Michael sempat tertembak. All the way through. I'm surprised. Setelah sembuh, Johnny dan Peter bertemu dengan Elsa yang ternyata adalah ketua kartel. Elsa berkata kalau ia memiliki rekaman video bagaimana Angel mati. Video itu ia dapatkan di dalam laptop milik Angel. Sebagai imbalannya, Elsa meminta Peter untuk tidak mengganggu bisnis haramnya lagi. Apalagi setelah Johnny menghabisi Stephen yang merupakan rekan bisnisnya selama ini. In the car, it isn't your fault. Tanpa menunggu lama, Peter dan Johnny pun langsung menonton video tersebut. Ternyata Angel tidak mati karena dibunuh, melainkan karena overdosis dari barang haram yang dijual oleh Stephen. Saat itu ia sedang berpesta narkoboy bersama kedua temannya, yaitu Crystal dan Patrick. Setelah mengetahui fakta tersebut, film pun